Silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad dikenal sebagai Ahlul Bait, keluarga Nabi. Mengetahui tentang mereka penting untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi dan keluarganya, yang juga menjadi bagian dari iman umat Islam. Berikut adalah penjelasan tentang keturunan Nabi Muhammad yang masih ada hingga saat ini. Keturunan Nabi Muhammad. 1. Dari jalur Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad memiliki beberapa anak, tetapi hanya Fatimah Az-Zahra yang melanjutkan garis keturunannya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan mereka memiliki dua anak laki-laki utama. Hasan bin Ali melanjutkan garis keturunan yang dikenal sebagai Sayyid. Husain bin Ali melanjutkan garis keturunan yang dikenal sebagai Syarif. 2. Gelar keturunan Nabi. Sayyid biasanya digunakan untuk keturunan Hasan bin Ali. Syarif umumnya merujuk pada keturunan Husain bin Ali. Gelar ini terkadang digunakan bergantian di berbagai wilayah. 3. Penyebaran keturunan. Keturunan Nabi Muhammad tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah Hijaz Arab Saudi, khususnya Mekah dan Madinah, Yaman, Irak, Mesir, India dan Pakistan, Indonesia dan Malaysia. 4. Peran keturunan Nabi. Keturunan Nabi sering memiliki peran penting dalam dakwah Islam, ilmu pengetahuan agama, dan kepemimpinan umat. Banyak ulama besar berasal dari jalur ini, seperti Imam Ja'far Ash-Shadiq, keturunan Husain yang menjadi imam besar dalam Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikenal sebagai wali besar, memiliki hubungan dengan keturunan Nabi. Sunan Ampel dan Sunan Gresik Wali Songo, dikaitkan dengan garis keturunan Nabi di Nusantara. Keberadaan saat ini, keturunan Nabi Muhammad masih eksis hingga hari ini. Di Indonesia, mereka sering disebut sebagai Habib dan umumnya tergabung dalam organisasi seperti Rabithah Alawiyah, sebuah lembaga resmi yang mendata keturunan Nabi di Indonesia. Menghormati keturunan Nabi. Islam mengajarkan untuk mencintai dan menghormati keluarga Nabi, sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Lebih besar dari, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam keluarga. Surah Asy-Syura 23. Mencintai Ahlul Bait adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Allah. Namun, ini tidak boleh berlebihan hingga mendewakan mereka, melainkan tetap dalam koridor syariat. Semoga pengetahuan ini memperkuat iman dan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad serta keluarganya. Menentukan seseorang sebagai keturunan Nabi Muhammad membutuhkan kehati-hatian, terutama karena tidak ada ciri fisik khusus yang pasti untuk mengidentifikasi mereka. Namun, beberapa tanda atau cara yang dapat membantu mengenali mereka adalah sebagai berikut. 1. Nasab yang tercatat. Keturunan Nabi Muhammad memiliki tradisi panjang dalam menjaga silsilah atau nasab. Rabithah Alawiyah di Indonesia, dan lembaga serupa di negara lain memiliki dokumen yang mencatat garis keturunan hingga Rasulullah. Dokumen ini biasanya disebut silsilah keturunan, yang menunjukkan hubungan mereka melalui jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Orang yang benar-benar keturunan Nabi akan memiliki bukti silsilah ini yang diakui secara luas. 2. Gelar yang digunakan. Beberapa gelar yang umum digunakan oleh keturunan Nabi. Habib khususnya di Indonesia dan Yaman. Sayyid atau Syed, yang banyak digunakan di Timur Tengah, India, Pakistan, dan Asia Tenggara. Syarif, lebih umum digunakan di Hijaz Arab Saudi. Namun, tidak semua yang menggunakan gelar tersebut benar-benar keturunan Nabi. Oleh karena itu, gelar harus didukung bukti nasab. 3. Akhlak dan perilaku yang mulia. Keturunan Nabi seharusnya mencerminkan sifat dan akhlak leluhurnya, yaitu ketaatan kepada Allah. Mereka menjaga amalan ibadah dan nilai-nilai Islam. Kerendahan hati. Ciri khas keturunan Nabi adalah menjauhi kesombongan dan menyebarkan rahmat kepada orang lain. Ilmu dan dakwah. Mereka seringkali terlibat dalam menyebarkan ilmu agama. Dalam riwayat, Nabi bersabda, lebih besar dari, aku tinggalkan padamu dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat, kitab Allah dan keluargaku Ahlul Bait. Hadis riwayat Muslim, nomor 2408. 4. Pengakuan oleh masyarakat atau ulama. Keturunan Nabi sering dikenal di masyarakat karena peran mereka dalam agama atau keturunan yang diakui. Misalnya,
Banyak keturunan Nabi yang menjadi ulama besar atau tokoh dakwah seperti Sunan Ampel, Wali Songo, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka juga sering dimuliakan oleh komunitas muslim setempat. Tetapi ini tetap harus dibuktikan dengan silsilah yang sah. 5. Tidak ada ciri fisik khusus yang dapat dipastikan. Beberapa tradisi menyebutkan bahwa keturunan Nabi cenderung memiliki karakteristik tertentu, seperti wajah bercahaya, karakter yang harismatik. Namun, ini bukan patokan yang pasti karena ciri fisik bisa sangat beragam mengingat keturunan Nabi telah tersebar di berbagai bangsa dan etnis selama berabad-abad. Tanda palsu dan kewaspadaan. Karena kehormatan yang melekat, ada sebagian orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa bukti. Untuk menghindari klaim palsu. 1. Mintalah silsilah yang jelas. 2. Periksa pengakuan dari lembaga resmi seperti Rabithah Alawiyah di Indonesia. 3. Nilailah akhlak dan perilaku mereka. Keturunan Nabi seharusnya menjadi teladan kebaikan, bukan justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kesimpulan, ciri-ciri utama keturunan Nabi adalah nasab yang sah dan tercatat, gelar yang diakui, akhlak mulia dan peran dalam dakwah. Namun, yang paling penting adalah sikap kita terhadap Ahlul Bait. Mencintai mereka dengan cara yang benar dan tidak berlebihan, sesuai ajaran Rasulullah.